leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Pernikahan adalah sebuah ritual yang bertujuan untuk menyatukan dua manusia yang saling mencintai satu sama lain. Pernikahan adalah sebuah simbol bahwa dua manusia yang berbeda bersedia untuk berkomitmen saling menjaga dan mencintai satu sama lain. Pernikahan bukanlah hal yang sepele yang bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan sesuka hati kita. Di dalam pernikahan, dibutuhkan persiapan diri yang mantap dan kedewasaan diri agar rumah tangga yang kita bangun tidak gampang retak jika diguncang ombak kehidupan. Sebaliknya, jika kita tidak mempersiapkan diri dan menganggap remeh pernikahan, maka kemungkinan besar rumah tangga kita akan mudah terkikis bahkan hancur saat diterpa berbagai masalah. Seperti yang terjadi kepada rumah tangga Kimberly Rinnie Poole dan William Brent Poole. Kimberly Rinnie Poole adalah seorang wanita berusia 21 tahun yang lahir pada tanggal 8 November tahun 1976. Pertemuan pertama Rinnie dan William Brent Poole terjadi di SMA, di mana Brent saat itu adalah murid senior, sedangkan Rinnie adalah murid baru. Setelah pertemuan pertama mereka itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat dan akhirnya mereka berdua berpacaran. Tidak lama setelah mereka berdua menjalin hubungan asmara, Rinnie yang saat itu masih berusia 19 tahun hamil hasil hubungannya dengan Brent. Alhasil, Brent dan Rinnie yang saat itu masih sangat muda memutuskan untuk menikah dan membesarkan anak mereka bersama-sama. Dan beberapa bulan setelah pernikahan mereka, putri mereka lahir dan diberi nama Katie Poole. Ya, seperti yang kalian tahu, bahwa kehidupan pernikahan tidak seindah seperti yang diceritakan di film-film. Apalagi, Rinnie dan Brent saat itu masih sangat muda dan ego mereka masih sangat tinggi. Untuk menafkahi keluarga kecilnya, Brent bekerja di sebuah perusahaan angkutan truk. Tetapi, uang yang dia hasilkan bisa dibilang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terlebih lagi, biaya yang diperlukan untuk membeli segala kebutuhan bayi tidaklah sedikit. Di sisi lain, Rinnie bertugas sebagai ibu rumah tangga, mengurus segala pekerjaan rumah, dan mengasuh putrinya sendirian. Karena Brent yang tenaga dan pikirannya sudah terkuras saat bekerja, lebih banyak menghabiskan waktu luang dan waktu liburannya untuk motoran dibandingkan quality time dengan keluarganya. Tentu saja, kesulitan ekonomi dan acuhnya suaminya membuat Rinnie cukup tertekan. Rinnie yang tidak ingin terus hidup dalam kesulitan, mengusulkan kepada suaminya agar dia bisa bekerja sebagai penari plus-plus di Silver Fox Gentleman Club dengan tujuan untuk membantu ekonomi mereka. Bukannya melarang istrinya, Brent malah mendukung istrinya bekerja di tempat itu selama bisa membantu perekonomian keluarga. Tentu saja, karir Rinnie di Silver Fox sangat melejit. Hal itu bisa dipahami karena Rinnie memiliki paras yang sangat cantik yang membuatnya bisa memikat siapapun. Tujuannya yang awalnya bekerja untuk membantu perekonomian keluarga menjadi sedikit tergeser dengan banyaknya uang dan perhatian yang dia dapatkan. Saking banyaknya uang yang dia dapatkan saat dia bekerja di tempat itu, Rinnie mulai gemar membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian-pakaian mewah dan perhiasan mahal. Uang bukanlah satu-satunya hal yang dia dapatkan saat dia bekerja di tempat ini, di mana Rinnie juga mendapatkan cinta dan kasih sayang yang selama ini sudah tidak dia dapatkan dari suaminya, dari seorang DJ bernama John Boyle Freezer. Menurut keterangan yang diberikan Rinnie, dia jatuh cinta kepada John karena John telah membuatnya nyaman dan dia selalu peduli kepadanya. Yang dimana itu adalah suatu hal yang tidak pernah lagi dilakukan suaminya. Alhasil, Rinnie memutuskan untuk tinggal bersama dengan kekasih barunya. Awalnya, Brent mengira kedekatan yang terjalin antara Rinnie dan John hanya sebatas pertemanan saja. Tetapi,
Dia kemudian mengetahui kalau hubungan mereka lebih dari sekedar berteman ketika dia tahu kalau Rini tinggal satu atap dengan John. Ketika mengetahui istrinya tinggal di rumah John, Bran langsung marah dan mengatakan kalau seandainya mereka cerai, dia tidak akan bisa mendapatkan hak asuh Katie. Setelah mendengar hal itu, Rini akhirnya kembali tinggal dengan suaminya karena dia tidak ingin kehilangan putrinya. Dari hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi, kita bisa melihat betapa tidak sehatnya keluarga Rini dan Bran. Sebetulnya, sampai di sini tidak ada yang bisa disalahkan karena memang ada beberapa faktor yang membuat keluarga ini mengalami turbulensi. Dan kalau menurutku, faktor utama dan faktor terbesar adalah ekonomi. But somehow, keluarga ini perlahan-lahan bisa membaik dan hubungan antara Rini dan Bran juga ikut membaik. Tetapi, tidak disangka dan tidak diduga, keharmonisan keluarga ini buyar seketika karena suatu hal yang tidak pernah mereka prediksi terjadi kepada mereka. Pada tanggal 9 Juni tahun 1998, setelah mereka berdua kembali bersama, mereka pergi berlibur ke Myrtle Beach, South Carolina untuk merayakan anniversary pernikahan mereka yang ketiga. Sore hari pada tanggal 9 Juni tahun 1998, Rini dan Bran memutuskan untuk jalan-jalan di tepi pantai saat putri mereka Katie dan babysitternya sedang berada di hotel. Rini dan Bran nampak sangat happy dan sangat menikmati hari anniversary mereka. Indahnya sunset dan sejuknya angin laut membuat mereka semakin larut dalam kebahagiaan. Saking bahagianya, mereka sampai mengekspresikan betapa bahagianya mereka dengan cara bersenang-senang di tepi pantai. Setelah puas menikmati waktu berdua mereka, Rini dan Bran memutuskan untuk kembali ke hotel. Tetapi, saat dalam perjalanan menuju hotel, mereka merasakan ada seseorang yang mengikuti mereka di belakang. Dan saat mereka menoleh ke belakang, mereka melihat seorang pria menggunakan topeng dan pakaian serba hitam berjalan mengikuti mereka. Saat itu, pria misterius itu tiba-tiba mengeluarkan becengnya dan meminta Rini dan Bran untuk menyerahkan uang dan perhiasan mereka. Pasutri yang ketakutan itu pun akhirnya menyerahkan uang dan perhiasan mereka. Dan setelah pria itu merampas uang dan perhiasan mereka, dia langsung memerintahkan Pasutri itu tiarap. Dan setelah itu, tanpa ragu-ragu, pria itu langsung mendor Bran 2 kali tepat di kepalanya. Jika kalian berpikir bahwa hidup Pasutri ini berakhir di sini, kalian salah besar. Karena si pria misterius itu anehnya memilih langsung pergi dan tidak menyentuh Rini sama sekali. Kalau menurutku hal ini cukup aneh. Karena biasanya seorang kriminal tidak akan meninggalkan jejak atau saksi saat mereka melakukan aksinya. Apalagi dalam kasus ini saksinya ada di depan mata. Toh kalau pria itu hanya ingin mengambil uang dan perhiasan aja, kenapa harus mendor salah satu dari mereka? Kan gak masuk akal. Setelah kejadian mengerikan itu, polisi datang dan mengevakuasi mereka berdua. Rini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Dan saat dimintai keterangan, Rini kelihatan bingung dengan apa yang akan dia katakan, dan dia juga tercatat beberapa kali merubah kesaksiannya. Tentu saja, hal ini membuat polisi curiga. Terlebih lagi, saat itu Rini bisa selamat tanpa satu goresan pun. Dan kecurigaan mereka diperkuat lagi ketika polisi mengetahui bahwa Rini pernah 2 kali selingkuh. Perselingkuhan pertamanya dilakukan dengan John Boyle Fraser, dan perselingkuhan keduanya dilakukan dengan seorang wanita yang kita tidak ketahui namanya.
setelah beberapa kali Rini merubah-rubah pernyataannya. Akhirnya polisi dan pengacara Rini berhasil membuat Rini mengaku kalau sebenarnya dia mengenal siapa pria misterius itu. Dan ternyata identitas di balik pria misterius itu adalah John Boyd Fraser, selingkuhan Kimberly Rini Poole. Dan pada tanggal 13 Juni tahun 1999, John diamankan polisi di rumah orang tuanya di Winston-Salem, North Carolina dengan tuduhan terlibat dalam kasus pelenyapan nyawa William Brent Poole. Tidak hanya itu, di hari yang sama, Rini juga diamankan polisi karena telah menghalangi atau menghambat penyelidikan kasus penghilangan nyawa William Brent Poole saat wanita itu sedang berada di parkiran rumah duka suaminya. Interogasi terhadap Rini kembali dilakukan. Kali ini, dia menghadapi interogasi yang dilakukan penyidik tanpa adanya pengacara yang mendampinginya. Dan setelah berjam-jam interogasi berlangsung, Rini mengakui kalau dia terlibat dalam rencana pelenyapan suaminya yang telah dia rencanakan dengan John. Dan setelah pengakuan krusial itu, dia langsung didakwa atas kasus pelenyapan William Brent Poole dan diekstradisi ke South Carolina. Pada bulan November tahun 1999, persidangan perdana Rini atas kasus penghilangan nyawa suaminya dimulai. Di persidangan itu, jaksa fokus untuk membuktikan bahwa Rini bersalah dan terlibat dalam konspirasi pelenyapan suaminya. Saat itu, jaksa menduga bahwa Rini dengan sengaja membujuk suaminya untuk quote-on-quote bersenang-senang di pantai dengan tujuan untuk mengakhiri suaminya. Jaksa juga memberikan opininya bahwa Rini melenyapkan suaminya karena dia tidak bahagia dengan suaminya dan Rini adalah tipe wanita yang rela melakukan apa saja, bahkan rela memanipulasi siapapun untuk mendapatkan semua yang dia inginkan. Terlepas dari semua dugaan dan asumsi yang diberikan jaksa hanya mempunyai sedikit bukti fisik yang memperkuat asumsinya dan kesaksian Rini yang itu juga sudah ditarik oleh Rini. Persidangan itu kemudian menghadirkan salah satu rekan kerja Rini di Silver Fox yang bernama Crystal Pedersen untuk memberikan kesaksiannya. Saat itu, Crystal mengatakan kalau dia pernah melihat isi SMS Rini dan Brent yang penuh dengan pertengkaran. Tidak hanya itu, jaksa juga menghadirkan tetangga Rini sebagai saksi. Dan wanita itu mengatakan kalau Rini pernah bercerita kepadanya tentang hubungan perselingkuhannya dengan John, dan dia juga mengatakan bahwa dia pernah beberapa kali melihat Rini mengajari Katie untuk mengatakan I love you John. Dari berbagai kesaksian dan bukti yang sudah terkumpul, jaksa menarik kesimpulan bahwa Rini yang sudah muak dengan suami dan kehidupan pernikahannya, ingin mengakhiri pernikahannya dengan Brent dan ingin memulai hidup barunya bersama John. Tetapi, jika dia bercerai dengan Brent, dia akan kehilangan hak asuh putrinya karena dia memiliki pekerjaan yang memiliki konotasi negatif. Alhasil, dia memutuskan untuk melenyapkan suaminya agar dia bisa mendapatkan hak asuh putrinya dan hidup bahagia dengan lelaki barunya. Untuk mempertegas teorinya kalau Rini terlibat dalam kasus pelenyapan suaminya, jaksa menghadirkan berbagai saksi tambahan mulai dari kenalan Rini dan Brent yang mengatakan kalau dia pernah mendengar Rini membujuk suaminya untuk berlibur ke pantai, seorang ahli yang mengatakan kalau peluru yang ditemukan di TKP berukuran 99 mm dan berasal dari beceng yang sama, seorang pria yang mengaku kalau dia pernah menjual beceng tipe TZ75 yang memiliki ukuran peluru 99 mm kepada John, dan sepasang suami istri yang pernah melihat John berada di Myrtle Beach di hari meninggalnya William Brent Poole. Dengan hadirnya beberapa saksi-saksi ini, membuat keadaan Rini dan John semakin tersudut. Tapi lucunya, yang membuat mereka semakin berada di tepi jurang adalah rekaman pengakuan Rini saat diinterogasi
yang mengatakan kalau John yang mengetahui tentang hari anniversary Rini dan Bran menyuruh Rini membujuk suaminya ke Myrtle Beach agar John bisa melenyapkannya. Setelah mendengar semua yang dikatakan para saksi, tim pembela Rini mengatakan bahwa tidak ada bukti fisik yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Rini terlibat dalam kasus ini. Dan dia juga mengatakan bahwa kesaksian Pak Sutri yang melihat keberadaan John di pantai di malam hari terjadinya peristiwa itu tidak valid. Karena dalam jarak yang lumayan jauh dan dalam keadaan gelap, mereka tidak mungkin bisa melihat seorang pria yang menggunakan pakaian full berwarna hitam. Dan untuk memperkuat posisi Rini, dia mengkonfrontasi petugas yang menginterogasi Rini yang telah berbohong kepada Rini agar dia bisa membuat Rini mengaku bersalah. Saat itu, sang petugas yang menginterogasi Rini mengatakan kalau John telah memberikan kesaksiannya yang menuduh Rini adalah pelaku dari kasus ini. Padahal, saat itu petugas belum mendapatkan pernyataan apapun dari John. Tidak hanya itu, petugas juga menyudutkan Rini dengan mengatakan bahwa dia akan kehilangan hak asuh anaknya jika dia tidak mau kooperatif dan mengatakan hal yang sebenarnya. Persidangan ini berjalan semakin sengit ketika tim pembela Rini menghadirkan kenalan John yang meminjamkan mobilnya kepada John yang diduga dikendarai John saat dia menuju Myrtle Beach. Jika benar John saat itu berada di Myrtle Beach, pastinya akan ada beberapa butir pasir atau setidaknya debu di mobil itu. Tetapi, saat dicek mobil itu terlihat seperti tidak pernah dipakai dalam jangka waktu yang lama dan tidak ada tanda-tanda bahwa mobil itu pernah dipakai ke daerah pantai. Setelah adu argumen yang cukup ketat, bersalah atau tidaknya Rini dalam kasus ini berada di tangan juri. Dan setelah berunding cukup lama, juri akhirnya memutuskan bahwa Rini bersalah dalam kasus pelenyapan William Brainpool dan dia juga dinyatakan bersalah atas konspirasi pelenyapan nyawa William Brainpool. Alhasil, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, persidangan John Bloyd Freezer yang diselenggarakan pada bulan Februari tahun 2000 menyatakan bahwa John Bloyd Freezer juga bersalah dalam kasus ini dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup penjara. Perlawanan yang diberikan tim pembela John tidak berhenti di situ saja. Alhasil, di persidangan keduanya, hukuman John dikurangi yang awalnya penjara seumur hidup menjadi hukuman 30 tahun penjara. Dan sampai saat ini, Kimberly Rini Poole dan John Bloyd Freezer masih kekeh mengaku bahwa mereka tidak bersalah.